Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Basul Kutub Pak Muhammad Baudin Esum, dan yang saya hormati kawan-kawanku kelas PAIJ 3. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang potensi manusia dalam pendidikan hadis Bukhari nomor 1296. Penyusun Juftian Aris Ahmadi dan Miftahul Himawan. Pendahuluan. Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk yang dapat dididik dan mendidik atau belajar mengajar dan dapat dipengaruhi serta mempengaruhi. Manusia bukanlah selalu makhluk yang pasif yang hanya dapat menerima saja, dan juga manusia bukanlah selalu makhluk yang agresif, yaitu yang dapat memberikan dan mempengaruhi keadaan. Dalam khasanah filsafat pendidikan barat, dikenal adanya teori perkembangan manusia, yaitu empirisme, nativisme, dan konvergensi. Dalam Islam, manusia adalah makhluk pendukung dan menciptakan kebudayaan, yaitu dengan cara Allah memberikan akal, pengetahuan, dan perasaan. Pembahasan. Di sini saya akan mencoba membacakan bunyi hadis Bukhari nomor 1296, yaitu haddatsana Adam haddatsana Ibnu Abi bin an Yuhri an Abi Salamah bin Abdirrahman an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi kama salil bahimah tuntazul bahimah hal taro fiha jad'a. Artinya, telah menceritakan kepada kami Adam, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Ja'bin dari Al-Juhri, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, kemudian kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi, sebagaimana binatang ternak yang melahirkan binatang ternak dengan sempurna. Apakah kalian melihat ada cacat padanya? Hadis riwayat Bukhari nomor 1296. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan biografi dari para sanad-sanad dari hadis Bukhari nomor 1296. Yang pertama ada Abu Hurairah, yang kedua ada Abu Salamah bin Abdi Ar-Rahman, yang ketiga ada Al-Juhri, yang keempat ada Ibnu Abi Zibin, yang kelima ada Adam, dan yang keenam ada Imam Bukhari. Yang pertama Abu Hurairah, nama lengkapnya yaitu Abdi Ar-Rahman bin Sakhir, dari kalangan sahabat kauniyah Abu Hurairah, negeri semasa hidup di Madinah, wafat pada tahun 57 Hijriah. Yang kedua ada Abu Salamah bin Abdi Ar-Rahman, nama lengkapnya Abdullah bin Abdurrahman bin Abdi Ar-Rahman bin Auf, dari kalangan tabi'in. Kauniyahnya yaitu Abu Salamah, negeri semasa hidup di Madinah, wafat pada tahun 94 Hijriah. Yang ketiga ada Az-Zuhri, nama lengkapnya yaitu Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab, dari kalangan tabi'in. Kauniyahnya yaitu Abu Bakar, negeri semasa hidup di Madinah. Yang selanjutnya itu ada Ibnu Abi Zibin, nama lengkapnya Muhammad bin Abdurrahman bin Al-Mughairah bin Al-Haris bin Abi Zibin, dari kalangan tabi'in. Kauniyahnya itu Ibnu Abi Zibin, negeri semasa hidup ada di Kufah, wafat pada tahun 198 Hijriah. Yang selanjutnya itu ada Adam, nama lengkap Adam bin Abi Isa, dari kalangan tabi'in. Kauniyahnya yaitu Abu Al-Hasan, negeri semasa hidup di Baghdad, wafat pada tahun 220 Hijriah. Yang selanjutnya itu ada Imam Al-Bukhari, nama lengkapnya yaitu Muhammad bin Ismail bin Al-Mughirah bin Barjaibah Al-Bukhari Al-Jufi, dari kalangan tabi'in. Kauniyahnya yaitu Abu Abdullah, negeri semasa hidup ada di Bukhara, Uzbekistan. Selanjutnya itu ada kajian linguistik. Dalam kajian ini, jalan kajian linguistik tentang hadis Bukhari nomor 1296, peneliti menggunakan lafaz mauludi yuwalidu dari jumlah ismiyah ma yang mempunyai faedah al-tasdid karena khobarnya dalam bentuk jumlah fi'liyah. Yang selanjutnya itu ada Abu Yuhawidanihi, jumlah tu ismiyah yang mempunyai faedah al-tasdid karena khobaruha jumlah fi'liyah atau khobarnya dalam jumlah fi'liyah.
Yang selanjutnya yaitu ada yuwal itu alal fitrah, jumlah mudhari'iyah yang punya faedah al-tasdid. Selanjutnya yaitu kajian tematis komprehensif berkaitan dengan hadis lain yang serupa baik dari segi lafaz maupun makna. Terdapat pada hadis Bukhari nomor 4402 sebagai berikut. Selanjutnya kajian konfirmatif berfungsi mengkonfirmasi makna hadis yang berkaitan dengan petunjuk Al-Quran. Terdapat pada Quran surat Al-A'raf ayat 204 yang artinya, dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat. Quran surat Al-Rum ayat 30. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetap atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Selanjutnya, analisis realistis histori. Dari Aswad, aku mendatangi Rasulullah dan aku ikut perang bersamanya. Kami memperoleh kemenangan, namun pada hari itu orang-orang terus saling berbunuhan sehingga mereka pun membunuh anak-anak. Hal itu disampaikan kepada Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, keterlaluan, sampai hari ini mereka masih saling membunuh sehingga banyak anak-anak terbunuh. Berkatalah seorang anak laki-laki, ya Rasulullah, mereka adalah anak musyrik. Kata Rasulullah, ketahuilah sesungguhnya penopang kamu adalah anak-anak orang musyrikin itu. Jangan membunuh keturunan. Apabila ada anak yang baru lahir dan tidak ada pengaruh dari dunia luar yang merusak taklid atau akidah, niscaya anak itu akan berada di dalam ketauhidan yang benar. Dan hal itu Rasulullah SAW memberikan gambaran tentang anak yang fitrah. Selanjutnya, analisis generalisasi. Dengan ini dapat dipahami bahwa fitrah sebagai manusia yang dibawa sejak lahir bisa dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Bahkan ia tidak dapat berkembang sama sekali tanpa adanya pengaruh lingkungan sekitar. Akan tetapi, meskipun fitrah dapat dipengaruhi dari luar, dari lingkungan, namun tidak semuanya netral. Kondisinya dinamis, reaktif, responsif terhadap pengaruh luar. Pada hakikatnya, hadis tersebut menjelaskan tentang hal yang menyangkut gerakan anak yang menyimpang dari fitrahnya. Karena itu, orang tualah yang memiliki potensi besar untuk mengubahnya dan mewaspadai agar tidak terjerumus ke dalam kesesatan. Kritik praktis. Hadis Bukhari nomor 1296 menjelaskan bahwa anak lahir dari keadaan fitrah. Anak lahir dalam keadaan fitrah. Apapun baik buruknya, perilaku seorang anak tergantung bagaimana orang tua mendidiknya. Karena pada awal kehidupan anak akan menerima arahan dari orang tuanya, maka tanggung jawab untuk mengarahkan kepada kebaikan adalah pada pundak orang tua atau keluarga. Berdasarkan hadis tersebut tentang pengaruh orang tua terhadap pendidikan anak, dapat diketahui bahwa jika anak tumbuh di dalam keluarga yang menyimpang, belajar di lingkungan yang sesat dan bergaul dengan masyarakat yang rusak, maka anak akan menyerap kerusakan itu, terdidik dengan akhlak yang paling buruk, di samping menerima berdasarkan kekufuran dan kesesatan. Yang terakhir, kesimpulan. Dari pemaparan hadis Bukhari nomor 1296 di atas dapat disimpulkan bahwa hadis tersebut berbicara tentang fitrah manusia dan tanggung jawab orang tua terhadap pengembangan fitrah seorang anak yang dilahirkan agar anak tidak terjerumus kepada ajaran-ajaran yang salah. Hadis tersebut menerangkan betapa pentingnya peran orang tua dan dalam mengembangkan potensi yang sudah dibawa anak sejak lahir. Potensi yang dibawa anak itu hanya akan dapat berkembang baik
melalui pendidikan yang diberikan oleh orang tua sejak usia dini, yaitu dalam bentuk pendidikan agama. Sekian. Terima kasih.